Assalamualaikum, hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa lagi dengan saya di channel Love, Movie, and Music. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita sebuah film berjudul The Finest Hours yang dirilis tahun 2016 yang diangkat berdasarkan kisah nyata seorang penjaga pantai di Wellfleet, Massachusetts, Amerika yang menyelamatkan para kru kapal pada malam tanggal 18 Februari tahun 1952. Film ini diawali dengan adegan seorang laki-laki penjaga pantai bernama Bernie Weber yang diantar temannya bernama Gus sedang menjemput wanita teman kencannya bernama Miriam yang kelak akan menjadi istrinya. You are Bernie Weber, right? Yeah, I'm Bernie. Hey, you two, let's go grab a drink. Mereka berkencan sambil ngobrol-ngobrol di sebuah kafe pinggir pantai, lalu diakhiri dengan naik perahu kecil hasil pinjam dari nelayan senior bernama Tuan Ryder yang sedang minum-minum di kafe tersebut. One with a coat. Looks like a bear, Bunny. Yeah. Kind of mess up. I was wondering if. Oh, you want to take her on the Anna G around the harbor? Yeah. Give me a hand. It's okay. Pada kencan berikutnya, di sebuah pesta dansa, Miriam bertanya kepada Bernie apakah dia akan menikahinya. Bernie terlihat ragu dan bilang no kepada Miriam. Miriam pun kecewa lalu pergi. Bernie menyusulnya dan menjelaskan bahwa dia takut kalau menikah saat ini, Miriam akan kehilangannya karena pada saat itu diprediksi akan ada badai. Sehingga sebagai seorang penjaga pantai, dia pasti akan ditugaskan menantang maut untuk menyelamatkan orang-orang yang butuh pertolongan di laut. Bernie berjanji akan menikahinya pada tanggal 16 April setelah meminta izin terlebih dahulu kepada komandannya. Scan berpindah pada sebuah adegan kapal tanker minyak Pendleton yang sedang terombang-ambing diterjang badai. Seorang juru kemudi bernama Raymond Seibert sedang berbicara dengan kapten kapal mengenai kondisi kapalnya yang mengalami keretakan. Situasi semakin kacau setelah kapal kemasukan air. Bahkan akhirnya retakan itu membuat kapal menjadi terbelah dua. Satu bagian yang berisi kapten dan sebagian kru tenggelam, sedangkan satu bagian lagi yang berisi Seibert dan kawan-kawan terapung terombang-ambing di lautan. Jesus, Mary, Joseph. Di sebuah gedung yang merupakan markas penjaga pantai, Bernie sedang diskusi dengan rekan-rekan kerjanya mengenai cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Dengan kecepatan angin yang mencapai 80-100 km per jam, badai ini adalah mungkin badai yang paling besar. Bernie juga memberanikan diri untuk meminta izin komandannya yang bernama Daniel Clough untuk melangsungkan pernikahan. Tapi sang komandan menjawab bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk membahasnya. Scan kembali ke kapal Pendleton. Terlihat Seibert dan para kru kapal sedang berkumpul dan berdoa untuk keselamatan mereka dan juga kapten serta rekan-rekan lainnya yang sudah tenggelam. Seibert berusaha mencari cara agar perahu tidak cepat tenggelam, sambil berharap pertolongan dari siapa saja segera datang. Karena Seibert juga tahu dari radio komunikasi yang mengabarkan bahwa ada kapal tanker lain yang bernama SS Port Mercer yang juga akan tenggelam dan butuh pertolongan. But if everyone's gonna help them, who's gonna come for us? Plus to here.
Kembali ke markas penjaga pantai, sensor GPS yang rusak selesai diperbaiki dan muncul tanda sinyal di dekat pantai mereka. Padahal sinyal kapal SS Port Mercer bukan berada di daerah tersebut, sehingga membuat mereka bingung. Di saat yang bersamaan, seorang penduduk bernama Carl Nickerson mendengar bunyi peluit kapal di pantai dekat rumahnya dan melaporkannya pada penjaga pantai. Akhirnya dipastikan bahwa ada kapal lain yang terkena musibah juga dan terbelah menjadi dua. Kapal tanker tersebut adalah SS Pendleton. From my house. Can't be part of the Mercer, Bernie. She's off Nantucket 40 miles southeast of here. Means she would have drifted northwest then, right? I know what I heard. Know what I saw. Just got off the phone with Boston. They diverted a plane from the Mercer, and it sighted the stern of the tank at Pendleton, 5 miles east of here. Webber, pick yourself a crew. Take that 36-500. Komandan Claff pun akhirnya menunjuk Bernie untuk menyelamatkan kapal SS Pendleton dengan menggunakan CG-36500, yaitu sebuah kapal bot kecil. Namun para nelayan merasa ragu karena Bernie pernah menjalankan misi penyelamatan yang gagal. Bernie dibantu oleh Livesey, Fitzgerald, dan sukarelawan Erpin Maske pergi untuk menjalankan tugas melawan ombak yang tinggi, badai angin, dan juga salju yang dingin. CG 36-500, do you copy? This is Station Chatham. 36-500, what is your location, over? Station Chatham, we are now passing Morris Island. Ketika Bernie sudah berangkat, Miriam kekasihnya mendatangi markas penjaga pantai untuk mendengarkan kabar Bernie dalam misi ini. Miriam malah diusir karena keberadaannya jadi mengganggu Claff yang sedang bertugas. Excuse me, are you Commander Clough? Who are you? I'm Miriam Petton and Bernie Webber's girlfriend. I want you to call Bernie back in. What the hell? Guthrow, get her out of here. You get her out of here, and you get yourself to bed. You're too sick to be in here. Miriam pergi dengan mobilnya dalam kecepatan tinggi. Alhasil, mobilnya tergelincir ke dalam gundukan salju. Di tengah laut, kapal bot Bernie mulai diterjang oleh badai ombak yang besar, tapi mereka pantang menyerah dan terus melanjutkan misi ini. Hadangan ombak besar berhasil mereka lalui, tapi karena kompasnya hilang, Bernie menjadi kesulitan dalam mencari posisi kapal SS Pendleton. Coming out! Sementara kondisi di dalam kapal SS Pendleton semakin kacau. Air sudah mengenangi mesin sehingga membuatnya mati. Kapal pun menjadi terombang-ambing dan terbawa oleh arus ombak. Seibert berencana untuk membuat kapal tersangkut ke karang di dasar laut supaya tidak tenggelam dan terbawa arus lebih jauh. Kerjasama para kru SS Pendleton membawa hasil. Kapal pun tersangkut di karang. Adegan kembali ke Miriam yang berhasil diselamatkan oleh seorang penduduk dan dibawa ke rumahnya. Di rumah tersebut, Miriam mengetahui bahwa suami perempuan itu adalah salah satu korban yang dulu gagal diselamatkan oleh Bernie.
Him and some of them others tried getting out a year ago, saved my husband Ani and the crew of the Landry. They were out fishing Monmoy near Nantucket Sound when the boat started taking on water. Night just like this. Scan berpindah lagi ke Bernie dan kawan-kawan di kapal bot yang sedang terombang-ambing tanpa kompas dan lampu yang sengaja dimatikan. Bernie dengan instingnya berhasil menemukan kapal SS Pendleton. Fitz, turn on the searchlight. Para kru kapal gembira sekaligus khawatir karena regu penolong datang dengan kapal bot yang kecil yang hanya bisa menampung 12 orang. Sedangkan mereka jumlahnya lebih dari 30 orang. Satu persatu para kru memberanikan diri turun dari kapal tanker berpindah ke kapal bot kecil itu. Salah satu kru bernama Eldon merasa ketakutan. Myers yang turun bersamanya berhasil menyemangatinya, tapi sayang, Myers sang juru koki kapal tersebut tewas karena tenggelam diterjang ombak. Semua kru yang berhasil naik melihat dengan sedih saat-saat terakhir kapal SS Pendleton tenggelam di hadapan mereka. Bernie berhasil menghubungi markas penjaga pantai dan mengabarkan bahwa mereka berhasil memindahkan kru SS Pendleton yang berjumlah 32 orang. Komandan klub memerintahkan Bernie untuk memindahkan para penumpang ke kapal penyelamat yang lebih besar. Namun Bernie menolaknya karena posisinya yang sulit untuk mencari dan menjangkau kapal penyelamat yang lain. 36-500 Station Chatham. Proceed to the Pollock lightship and unload all survivors. Over. Not heading out to sea. No. This is Station Chatham. Do you copy? We just got you all off a boat, so there's no way we're gonna get you all back up one. You know how to get home? To be honest with you, I'm not sure. But don't you give up hope on me now. We'll get you home, okay? We're all going home. We're with you, Skipper. Di tengah kekacauan, lampu di kota mendadak mati karena badai. Hal ini membuat dermaga menjadi gelap gulita. Adegan kembali ke Bernie di tengah laut. Badai ombak yang mulai berkurang tetap menyulitkan Bernie karena suasana di tepi pantai sangat gelap. Perahu kecil itu terus melaju mengikuti arus laut. Sampai akhirnya Bernie melihat seberkas cahaya di tepi pantai yang dinyalakan dari lampu mobil Miriam dan para penjemput lainnya. Mereka semua akhirnya selamat sampai ke dermaga. Keep your lights on. Lights on. Everyone. I think we made it over the bar. Good. Turn on the searchlight. Look, you see that? Is that our boys? That's right. Come on, good to see you. Get out of here. Is it easy? See you again. You're home. You're home. Give me a coat. Go on in. It's warm inside. Bernie. Let's go.
Di akhir cerita, sekilas diperlihatkan beberapa foto tentang Bernie dan Miriam yang sedang menikah. Bernie Weber meninggal pada tahun 2009 pada usia 81 tahun. Bernie dan kawan-kawannya mendapat sambutan sebagai pahlawan dan mendapatkan penghargaan Gold Life Saving Medal atas aksi heroiknya. Film pun tamat dan wassalam.